pagi untuk semua yang hadir dan selamat siang yang sudah bergabung dari Eropa. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Hari ini kita akan menuntaskan finalisasi strategi kerjasama tahun 2025. Terima kasih juga, kami dari sisi Eropa menantikan diskusi yang seimbang dan saling terbuka ini. Baik, perkenalkan, saya Neng Sylvie Miladia dari tim Amerika sebagai Project Manager. Saya akan memfasilitasi alur diskusi hari ini dan memastikan kita tetap fokus pada hasil yang konkret. Perkenalkan juga, saya Juliawati dari pengembangan bisnis dari tim Amerika. Fokus saya adalah memastikan rencana ini memiliki fondasi pasar yang kuat dan realistis secara bisnis. Senang bisa bergabung. Saya Robiato dari Italia dan akan menyuarakan kebutuhan serta pendekatan yang sesuai dengan kondisi pasar kami di Eropa Selatan. Dan saya Yulianti dari Prancis bertugas di sisi perancang strategis. Saya akan mengawasi agar arah kerjasama tetap konsisten dengan nilai-nilai jangka panjang dan sensitivitas budaya. Baik, di sini kami akan memastikan bahwa struktur kerjasama yang akan kita jalankan ini benar-benar fleksibel dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Itu sebabnya kami mengusulkan pilot project 12 bulan dan evaluasi kinerja itu setiap kuartalnya akan berjalan dengan baik. Pendekatan berbasis hasil seperti ini sangat Amerika, langsung ke target. Tapi di Eropa, kami lebih nyaman ketika ekspektasi awal dibentuk bersama-sama agar tidak terlalu kaku di awal. Itu poin bagus, mari kita gunakan diskusi ini untuk menyamakan ekspektasi dari dua sisi kita. Terima kasih Julia, ini merupakan awal yang baik. Namun dari perspektif pasar Eropa, 12 bulan merupakan komitmen yang cukup panjang sejak awal. Di Italia, biasanya kemitraan dimulai dengan program uji coba yang lebih singkat, 3 hingga 6 bulan. Sebelum berkembang lebih jauh, kami lebih nyaman dengan model yang memungkinkan evaluasi dan penyesuaian yang lebih awal. Saya juga setuju dengan Robiato. Di Prancis juga, bisnis lebih suka pendekatan yang fleksibel di tahap awal. Mungkin evaluasi besar pada bulan ke-6 bisa dijadikan sebagai resmi dari rencana. Bagaimana? Itu masuk akal. Kami tentu ingin ini berhasil untuk semua pihak. Bagaimana jika kita tetap melanjutkan dengan rencana 12 bulan, tapi kita tetap titik keputusan pada bulan ke-6. Bila ada pihak yang merasa perlu ada penyesuaian besar, kita buka ruang untuk negosiasi ulang. Nah, kita juga bisa menyusun KPI yang jelas untuk evaluasi di bulan ke-6 agar penilaiannya objektif dan berbasis hasil, bukan sekedar hanya perasaan. KPI yang jelas sangat penting. Indikator seperti apa yang kalian bayangkan? Kami berpikir untuk melacak jumlah prospek, tingkat keterlibatan pelanggan, dan konvensi penjualan awal. Itu akan memberi kita gambaran awal tentang daya tarik program ini. Kedengarannya masuk akal, tapi apakah kita juga bisa menyertakan evaluasi kecocokan pasar? Terkadang meskipun perspektif tinggi, penempatan produk masih perlu disesuaikan. Tentu, kami terbuka untuk memasukkan umpan balik pasar sebagai KPI kualitatif tambahan dalam tinjauan. Itu sangat melegakan. Gabungan evaluasi kuantitatif dan kualitatif akan memberi gambaran yang lebih jelas. Baik, untuk sisi investasi, seperti yang disebutkan, kami akan menanggung sekitar 80% dari anggaran pemasaran selama 6 bulan pertama. Nah, setelah itu, kami mengusulkan transisi ke model pembagian 50/50. Saya mengerti logikanya, tapi jika setelah 6 bulan performa tidak sesuai dengan harapan, apakah kami masih wajib berbagi biaya secara merata? Tepat, di Eropa komitmen keuangan biasanya sangat erat kaitannya dengan pencapaian performa. Model biaya tetap terasa agak kaku.
Itu poin yang bagus. Mungkin alih-alih transisi berdasarkan waktu, kita bisa membuatnya bersyarat. Misalnya jika KPU utama tercapai di bulan ke-6, kita lanjut ke 50-50. Jika belum, kita buka kembali pembicaraan atau tunda pembagian biaya. Bagaimana? Saya setuju, ini menjaga akun stabilitas kedua pihak, tapi juga melindungi jika hasil belum memadai. Itu jauh lebih dapat diterima. Penyesuaian dinamis berdasarkan performa nyata adalah yang kami butuhkan. Bisakah kita juga sepakati batas waktu review? Misalnya, jika KPI belum tercapai hingga bulan ke-8, kita tinjau ulang sasaran atau strategi. Bagaimana? Bisa disepakati, kami juga tidak ingin berlama-lama di situasi abu-abu. Ada juga pertanyaan tentang struktur kepemimpinan. Kami perhatikan dalam proposal disebutkan keputusan operasional dikendalikan dari Amerika Serikat. Di Eropa, terutama untuk tindakan pasar lokal, otonomi sangat dihargai. Benar, untuk efektif di sini, kepemimpinan lokal perlu memiliki wewenang nyata, bukan hanya sebagai penasihat. Kami memahami itu. Walaupun kami lebih memilih pendekatan operasional berpusat demi efisiensi, kami juga bersedia membentuk model kepemimpinan ganda seperti operasional harian dari pusat, tetapi keputusan strategis kami buat bersama. Bagaimana? Adapun contohnya, yaitu seperti tema kampanye secara keseluruhan bisa diputuskan di pusat, tapi taktik lokal sepenuhnya diserahkan pada tim regional dengan proses review bersama. Itu bisa lebih diterima selama adaptasi strategis seperti pesan atau waktu promosi dikendalikan lokal. Kami bisa pastikan kesesuaian budaya. Mungkin kita juga bisa adakan pertemuan bulanan antara pemimpin dari kedua sisi untuk tetap selaras. Bagaimana? Itu ide bagus, pertemuan strategis bulanan untuk menyelaraskan kembali sambil menjaga efisiensi operasional harian. Nah, mari kita ringkas kesempatan kita hari ini, yaitu pilot selama 12 bulan dengan tinjauan formal di bulan ke-6 dan kemungkinan negosiasi ulang. Lalu evaluasi berdasarkan KPI yang menggabungkan hasil kuantitatif dan umpan balik kualitatif. Lalu pembagian biaya yang bergantung pada pencapaian milestone. Lalu struktur kepemimpinan ganda seperti kendali operasional dari pusat dan keputusan strategi bersama. Lalu pertemuan kepemimpinan bulanan untuk sinkronasi. Baik, di sini ada kesimpulan dan langkahnya. Yang pertama ada kesimpulan, yaitu struktur fleksibel dan berorientasi, dan kolaborasi budaya, yaitu seperti adaptasi dan kepercayaan. Selanjutnya ada langkah. Yang pertama ada update draft perjanjian, dan yang kedua ada final review, dan yang ketiga ada pendatangan dan kick off. Nah, kami akan memperbarui draft perjanjian dengan perubahan ini dan dikirimkan dalam 2 hari ke depan. Setelah semua meninjau, kita bisa jadwalkan pertemuan pendatangan akhir minggu depan ini. Terima kasih atas fleksibilitasnya. Struktur yang seimbang ini membuat saya lebih percaya diri dengan Saya juga setuju. Saya menghargai pendekatan kolaboratif hari ini. Ini menunjukkan niat membangun hubungan yang berkelanjutan. Terima kasih Robiatul dan Ati, kami juga sangat antusias melangkah maju bersama. Mari jadikan ini kita sukses bersama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.